Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Saudara, berjumpa lagi dengan saya Abdullah Khairul Azam di channel Ustadz Azam Official. Sore ini saya sedang menelusuri padang-padang pasir kecil, bukit-bukit kecil serta sungai bersama keluarga. Kemudian saya melihat ada salah satu berita dari sebuah media online. Di situ dia memberitakan bahwa ada salah satu pernyataan dari salah satu Dewan Dakwah NU, tepatnya Dewan Dakwah NU ya, kalau saya tidak salah. Yang jelas dakwah NU, dari Ormas NU maksud saya. Di situ mereka menyatakan, dia maksudnya Dewan Dakwah NU ini menyatakan, merekomendasikan kepada pemerintah dan Kementerian Agama agar menutup taklim-taklim, kemudian pengajian serta media online yang ditengarai berpemahaman Wahabi. Nah, di sini NU ini adalah salah satu organisasi yang kerap sekali mengkampanyekan pentingnya bertoleransi, pentingnya berpancasilais, pentingnya mengakui NKRI, kemudian pentingnya untuk bermoderasi agama. Tapi di sini dia menunjukkan jati dirinya bahwa sebenarnya NU inilah organisasi yang paling tidak toleran, sebab dia mampu bermesraan, berangkulan, memoderasi mereka yang berbeda agama, mengkampanyekan toleransi kepada mereka yang berbeda agama, tapi tidak mampu mengkampanyekan, mengemukakan dialog dan lain sebagainya kepada mereka yang seagama, hanya berbeda persoalan furu'iyah. Mengapa kajian Wahabi dan Salafi harus dibubarkan? Apakah karena pengajian Salafi Wahabi semakin diminati oleh masyarakat? Tentu pengajian Wahabi dan Salafi ini semakin diminati oleh masyarakat karena pengajian Wahabi ketika menjelaskan sebuah konstruksi hukum lebih mengemukakan argumentatif ketimbang provokatif. Berbeda dengan mohon maaf kelompok-kelompok lainnya, apabila menjelaskan sebuah hukum itu ya lebih mengemukakan provokatif begitu. Apabila ada sesuatu yang berbeda dari amaliyah pada umumnya, kelompok-kelompok lain ini mengatakan ini Wahabi, ini Salafi, ini HTI, ini Khilafah dan lain sebagainya, ini teroris harus dijauhi. Tetapi kalau kelompok Salafi Wahabi ini apabila menjelaskan sebuah konstruksi hukum atau sebuah persoalan dalam agama, dia lebih mengemukakan argumentasi. Ini dalilnya, ini dasarnya, kitabnya di sini, silahkan dicek nomor sekian, halaman sekian. Beda dengan organisasi-organisasi lain yang lebih mengemukakan ya analisis pribadi dan cocokologi dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu tanggapan saya yang pertama. Tanggapan saya yang kedua, di situ Dewan Dakwah PBNU mengatakan bahwa Salafi Wahabi ini mengapa harus ditutup pengajiannya atau harus ditutup sosial medianya karena sering membid'ahkan amaliyah-amaliyah lain. Loh, seharusnya Anda yang mengakui keberadaan bid'ah hasanah tidak perlu tersinggung apabila Salafi Wahabi mengatakan sebuah persoalan itu perbuatan bid'ah. Kan secara teoritis Anda mengakui adanya bid'ah hasanah. Mengapa Anda harus tersinggung ketika Salafi Wahabi mengatakan ada sebuah persoalan bid'ah dalam agama? Contoh, dia membid'ahkan maulid. Kalau Anda meyakini bahwa maulid itu adalah bid'ah hasanah, seharusnya Anda tidak perlu tersinggung gitu dong. Coba dipakai dikit otak, kenapa sih? Kemudian di situ juga dia mengatakan bahwa Salafi Wahabi ini sangat berpotensi untuk melahirkan pemahaman yang radikal dan intoleran atau terorisme. Di sini saya mengatakan Wahabi itu jangankan mengangkat senjata ataupun ngebom di tempat-tempat kemaksiatan ataupun di tempat-tempatnya seperti instansi pemerintah dan lain sebagainya. Mencela pemerintah di depan umum saja dia haramkan. Mencaci maki pemerintah di depan umum saja dia haramkan. Bahkan dia lebih menganjurkan untuk mendoakan pemerintah apabila pemerintah itu bersalah. Demonstrasi saja, teriak-teriak untuk membuka aib ataupun kesalahan pemerintah di hadapan masyarakat, di halayak, itu diharamkan oleh Wahabi. Bagaimana mungkin dia mau angkat senjata untuk kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang teror? Tentu ini adalah tuduhan yang tak berdasar. Nah, di sini masyarakat kembali lagi melihat bahwa memang kelompok selain Wahabi ini lebih mengutamakan provokatif ketimbang argumentasi yang berdasarkan data yang bisa dibuktikan secara real. Kemudian yang terakhir, saya ingin mengatakan
mengapa NU kok begitu benci terhadap Wahabi? Di sini saya menduga bukan karena perbedaan pendapat, tapi sudah karena perbedaan pendapatan. Karena ustadz-ustadz Wahabi semakin banyak peminatnya, ustadz-ustadz Wahabi semakin banyak yang mengundang dan lain sebagainya. Saya menduga ustadz-ustadz NU ini sudah kekurangan job. Akhirnya ya layaknya seorang pedagang, apabila dagangannya kurang laku, kemudian dagangan tetangga semakin laris, ya tidak ada cara lain selain memprovokasi, kemudian mengadu domba, memberikan stigma-stigma negatif kepada pedagang yang laris ini. Seperti itu dugaan saya, nggak usah baper ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.